Di bulan Maret, penjualan Rush turun drastis. Yang sebelumnya sekitar 3.900 turun jadi 1.700. Kira-kira kenapa ya? Apa nggak laku lagi? Atau kalah sama Avanza ini? Sedangkan di Avanza ini, di bulan Maret penjualannya tetap nomor 1. Gue bakal bikin komparasi dan gue bakal kasih tahu alasannya kenapa di Maret itu turun jauh. Kenapa sih teman-teman, bapak ibu semua tuh kadang-kadang suka nggak terima kalau gue bikin komparasi antara Rush sama Avanza. Ini adalah Rush yang facelift ya, GR Sport Matic. Ini adalah Avanza 1.5 G CVT. Keduanya mesinnya sama loh. Kita bakal komparasi. Beda harganya tau nggak berapa? Cuma 35 jutaan, 950. Kalau misalkan dikonversi ke cicilan, paling beda cicilan harian paling sekitar 30 ribuan. Tonton sampai akhir, tapi sebelum kita mulai reviewnya, pengen tahu nggak promo-promonya apa aja? Halo Sobat Toyota, saya Rafli, seorang sales marketing eksekutif di Plaza Toyota Tendean. Beralamatkan di Jalan Kapten Tendean nomor 9, berpatokan di depan gedung Trans TV. Selain showroom, di sini juga kita ada jasa servis dan spare part. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian yang beralamatkan di dekat-dekat Kapten Tendean, atau untuk Bapak Ibu sekalian yang belum punya mobil Toyota, ini adalah waktu yang tepat. Karena sekarang banyak promonya. Bunga 0% 1-2 tahun atau DP minim mulai dari 10%. Tenor hingga 8 tahun atau cicilan ringan. Untuk unit, Veloz, Avanza, dan Rush free. All risk 2 tahun untuk asuransinya. Untuk tukar tambah, merek apapun, Rafli bisa bantu dengan harga terbaik. Untuk info pemesanan, silakan hubungi Rafli di 08577 2596 846 atau bisa lihat TikTok Rafli di Mas Rafli Toyota. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. See you! Jadi gini guys, si Rush ini kemarin sempat penjualannya drop. Kenapa? Karena ganti, belum bisa dibilang facelift ya, minor change. Looks dari tampak depan apa yang baru, ya kan? Tuh, dari grill baru, ada emblem GR. Ini desainnya juga baru, dan di sini yang tadinya bahannya dop, sekarang bahannya black glossy. Ini desainnya juga dibikin baru ya. Kayak lampu perlampuan ya. Si Rush ini lampunya sudah otomatis ya, multi reflektor LED. Ini masih halogen untuk fog lampnya. Nah, kalau si Avanza, lampunya memang sudah LED dan fog lampnya juga memang masih halogen, tapi belum dilengkapi dengan otomatis sih gitu. Looks tampak depannya sebenarnya kalau saya bilang ini lebih ganteng, lebih gagah, lebih macho. Nah, kalau si Avanza ini jatuhnya tuh kayak lebih elegan, lebih cantik kayak gitu. Bahkan saya pribadi lebih suka si Avanza dibandingin sama si Veloznya deh. Layout dari mesin Rushnya di sini dapat peredam. Air intake-nya setinggi ini. Ya, cukup tinggi banget. Mesin keduanya tuh sebenarnya sama, tapi karena ini belum CVT, memang ada settingan mesinnya juga beda. Ini 104 PS, torsinya sekitar 136 Nm. Sedangkan kalau si Avanza air intake-nya setinggi apa? Tuh, ya kan? Tenaganya lebih gede sedikit, 106 PS, torsinya sekitar 137 Nm. Mesinnya benar-benar sama, bedanya ini CVT. Jadi sebenarnya ini tuh lebih cocok buat di perkotaan, lebih halus dan segala macam. Nah, kalau Rush Matic-nya masih konvensional. Di atas kertas mungkin wah ini FWD dan segala macam, tapi secara weight ratio kan beda ya. Jadi mungkin kalian baru bisa ngerasain kalau sudah cobain mobilnya. Tentunya kita bahas dimensinya. Ini dimensinya tuh lebih panjang sekitar 40 cm ya. Lebarnya lebih lebar sekitar 35 mili. Uniknya wheelbase-nya lebih panjang nih. Lebih panjang sekitar 65 mili atau sekitar 6,5 cm. Jadi otomatis ini lebih nyaman penumpang lah, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau dari tampak samping sini tentunya beda desainnya karena ini SUV. Side claddingnya berubah semua ya, nyambung dari depan. Ini bahan black glossy, termasuk nih side body moldingnya. Tapi untuk di side skirtnya di sini tetap dari bahan dop yang kalau misalnya kena pentalan kerikil tuh nggak langsung kena ke body gitu loh guys. Jadi kayak gini ya kan. Saya sih suka sih sama desain yang baru ini dibanding yang model sebelumnya. Profil bannya 215 60 ring 17 ya kan. Sedangkan kalau si Avanza dia 195 60 ringnya 16 nih. Matching juga, ini juga cakep sih. Keduanya teknologi remnya sama juga, ABS, ABD, BA, Hill Assist Control juga sudah ada semua sih. Terus di bagian belakang sini, nah kalau sini
sama sih keduanya, ini tromol, yang ini juga masih tromol. Untuk Rush maupun Avanza, keduanya juga sama-sama tetap terlihat futuristik, ya, banyak tarikan-tarikan garis ya kan. Nah, untuk yang Rush yang baru sekarang tuh spionnya warna hitam, ada lampu sein, talang air tetap dapat, handle-nya sudah dibikin jadi black glossy, ada window line chrome ya kan, ada roof rail. Avanza warna body, ada lampu sein, ada emblem dual VVTi, di Rush-nya nggak ada, talang air udah ada. Ini sudah smart entry tentunya, dan di sebelah sini tidak ada window line chrome, tapi ini warna hitam seperti ini ya. Ini kuncinya nih guys, ini kunci Avanza, kunci Rush. Rush itu ada tombol lock unlock, tetap ada kunci manualnya. Ini tombol locknya adalah di logo Toyota. Nah ini untuk unlocknya tetap ada kunci manual juga. Tapi yang menarik, lihat ya, pada saat saya ini kan buka ya, pada saat saya kunci dia ngelipat. Pada saat saya buka, ngebuka lagi. Terlihat sepele tapi buat saya pribadi penting. Jadi kita tahu, oh mobilku belum kunci. Kalau Rush, posisinya kayak gini, gak kekunci ya. Pada saat saya pencet, nutup kan. Saya pencet lagi, dia belum ngebuka. Baru ngebuka ketika nanti saya starter. Terlihat sepele kan, tapi buat saya pribadi, oke. Ini penting banget sih. Yang baru dari Rush ini dari tamak belakang cuma beda di sini aja nih. Ya, berwarna black glossy, sama desain bumper bawahnya ini beda nih guys, beda ini aja. Tapi kayak parking sensor, semuanya sama persis. Sudah ada defogger, wiper, lampunya sudah LED, dan sudah ada emergency brake signal. Spoiler ada head stop lamp, antenanya shark fin, ya kan. Mungkin Rush bakal lebih keren lagi kalau dibikin two-tone, mungkin ya bakal ganteng banget. Tapi kayak desain ini tuh hampir sama persis dengan si Avanza. Hampir sama persis, ya kan. Bedanya di Avanza ini tidak ada spoiler, tapi antena tetap shark fin, defogger juga belum ada, wiper ada, lampunya sudah LED, ada emblem Avanza dan 1.5 tipe G. Yang tadi saya mention, kalau misalkan nggak ada logo Avanza, mungkin kalian nggak ngeh kalau ini Avanza. Parkir sensor tetap ada, dan ini reflektor. Ya kan, reflektornya kecil kayak gini, dan mufflernya letaknya sebelah kanan sama dengan si Rush. Ketika kunci dikantongin, baik Rush maupun Avanza itu benar-benar bisa dibuka dari sini aja. Yang menarik tuh adalah di Avanza, baris ketiga tuh bisa dilipat rata kayak gini. Tuh, teman-teman lihat ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup, ya kan? Ban serepnya dia letaknya ada di bawah dan sudah full size sama persis dengan keempat roda lainnya. Kita bakal tes nih dengan koper kurang lebih sekitar 80 cm ya. Tuh, ini masih ada tuh, ruang sekitar hampir 40 cm. Masih banyak ruang tersisa, kenapa baris ketiganya bisa dilipat rata seperti ini. Nah ini Rush ya, jok ketiganya kayak gini. Ini udah mentok kan, nggak bisa diapa-apain lagi kan. Tuh, tinggal segini nih, 10 cm ya kan, dari sini ke sini. Aduh, gimana? Jadi makin galau nggak teman-teman? Nah, kalau di Rush ini, fiturnya yang baru apa dibandingin Rush gue, itu adalah head unitnya. Selain sudah bisa Apple CarPlay Android Auto, sama sih. Yang baru tuh bener-bener kayak cuman ini nih, ya kan? Tuh, ada tambahan prepaid card. Jadi bisa ngecek e-money, Mandiri, dan BCA. Oke, ada notify, ada voice comment, sama sih. Paling kayak beda connection, ini ada tambahan auto link sih. Tapi menurut gue paling berguna adalah si Android Auto, Miracasnya juga ada, dan cek e-toll itu tadi. Dan pembaruan sedikit, ini lebih rapi nih. Kalau yang lama tuh kan kayak ada ringnya, itu sering copot, dan ini hitam semua termasuk plafonnya semua kayak hal-hal kecil, tempat kacamata kayak gini. Nah, ya stereo udah kulit, dan sebelah kanan sini kan semua sebelah hitam ya. Joknya kan memang warna hitam ya, masih fabric, door trimnya juga hitam, tapi masih sebagian yang sudah soft touch ya. Tapi setirnya di sini itu hanya tilt doang nih. Kalau yang si Avanza itu sudah tilt dan teleskopik. Tapi ini lampunya sudah otomatis. Nah, kalau si Avanza itu masih manual. Jadi kayak plus minus nih. Bahkan ada beberapa tempat minum di Avanza itu bisa kena blower AC, di sini tidak ada. Makin bingung kan? Nah, kalau si Rush ini AC-nya sudah otomatis, Avanza itu hanya manual. Tapi keduanya sama-sama ya, AC-nya sudah double blower. Nah, ini airbag-nya ada 6, di Avanza airbag-nya ada 2. Waduh, jadi bagaimana? Makin tambah galau nggak? Ini udah saya bikin posisi duduk saya paling rendah, jarak kepalanya segini. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Karena ini masih RWD, jadi di sini masih ada gundukan, dan di bagian sebelah sini juga ada power outlet. Jadi power outletnya itu ada 3, 1, 2, dan 3. Tapi kalian harus beli car charger sendiri kalau buat ngecharge. Dan di sini, nih sekitar berapa nih?
ruas jari ya. 8 lah, 8 ruas jari. Tapi sekarang interiornya itu warna hitam semua, jadi kayak lebih cakep ya, lebih nggak gampang kotor. Ada hand grip kiri kanan, nggak perlu takut kepanasan karena sudah ada blower AC. Dan headrestnya ada 3, airbagnya sampai belakang, dan ini untuk seatbelt penumpang tengahnya. Dulu di baris ketiga, rasa-rasanya teman-teman yang bisa lihat sendiri kira-kira lebih luasan si Avanza atau Rush. Mungkin secara kasat mata pasti akan merasa lebih luas si Avanza, dan saya setuju. Nih, ini udah paling belakang, udah kayak gini ya. Tenang aja, di sini juga ada tempat cup holder dan ada power outlet, jadi nggak perlu takut kehabisan baterai kalau lagi bawa gadget. Kalau Avanza ini lebih fresh ya desainnya ya, kayak misalnya tempat minum ya kan, meter clusternya juga beda ya kan, maticnya sudah sequential, dan di sini juga ada unsur-unsur karbonnya gini, tapi memang AC-nya masih max cool, sedangkan kalau Rush dia sudah automatic. Nah untuk head unitnya ini hanya bisa tailing, sedangkan kalau Rush lebih lengkap, dia bisa Miracast, Android Auto, Apple CarPlay. Gimana Mas Teguh? Antara Rush atau Avanza, Mas Teguh pilih yang mana? Kan beda harga sekitar 35 juta, ada buntutnya, 35, 950. Betul. Ya kan? Mungkin kalau dikonversi ke cicilan, mungkin nggak beda banyak. Tapi kedua mobil ini sebenarnya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Saya simpulin, ini dari pemakai Rush banget nih ya. Tapi saya cukup seneng sih. Mungkin ada yang komen, waduh Mas rubahnya dikit banget. Kenapa? Karena memang mobilnya masih laris. Betul. Masih laris banget. Dan ibarat gini, ini satu-satunya generasi terakhir yang mobil masih RWD kan. Betul. Mesinnya memang sama dengan si Avanza, sama persis. Tapi peruntukannya beda guys. Tapi kalau misalkan kalian pakai buat harian, ya memang cocoknya inilah ya. Cocok harian, ada sofa modenya lebih lengkap. Nah kalau Rush, sofa modenya cuma depan doang. Yang ini baris kedua bisa ya Mas Rafli ya? Betul. Bisa kan? Terus ada hal kecil Mas Rafli yang saya suka. Apa tuh? Tempat minum. Waduh. Kena blower AC kan? Iya betul. Ini nggak iso loh. Jadi kurang dingin gitu ya. Kurang dingin. Iya, iya. Dan kalau memang buat harian di perkotaan memang ini lebih cocok. Nah Mas Teguh, jadi banyak tuh pengalaman-pengalaman dari customer Rafli itu pilih Avanza karena bagasinya, terus ada long sofa mode. Teknologi yang terbaru ini adalah long sofa mode. Itu berguna banget, apalagi kita di jarak-jarak jauh. Indonesia kan terbagi banyak banget dan luas banget. Nah itu maunya itu yang luas, santai, tenang. Jadi driver itu tetap fokus di depan. Nah keluarga biar fokus di belakang. Kalau misalnya mau istirahat gitu ya. Bahkan ya sebenarnya kalau misalkan ini nggak ada logo Avanza, kalian nggak bakal tahu deh kalau ini Avanza. Karena bener-bener modelnya baru banget sih. Iya kan? Betul. Buat Bapak Ibu yang mau beli Rush atau Avanza, tetap Rafli bisa bantu. Semua tipe Toyota bisa bantu. Tinggal hubungi di 08577 2596 846 atau lihat konten Rafli di TikTok Mas Rafli Toyota. Thank you. Ya, ada cerita sedikit ya. Sebenarnya saya kenal Mas Rafli ini dari TikTok ya Mas TikTok, ya? betul. Sering banget bikin TikTok. Bahkan kemarin ada cerita apa? Gojek ya? Iya, kita ngebantu Gojek ya. Ini kita di endorse Gojek gak sih? Oh enggak sih, ini enggak, no. Ini. Sampai sekarang juga, walaupun kita sampai 7 juta viewers, tapi enggak di endorse sama sekali. Mudah-mudahan kalian jangan komplain ya. Kemarin banyak yang komplain Mas, katanya Rush itu kenapa dibanding sama MPV gitu kan? Tapi memang karakter Indonesia kan memang suka bandingin, beda harganya apalagi nggak terlalu beda banget kan. Nah, next kalian pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini. Betul. Follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Rafli ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.